Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan bahas tentang materi matematika SMP berkaitan dengan soal ASPD ya, soal asesmen standar ya untuk matematika tingkat SMP. Nah, nanti kita bahas 4 soal, bagaimana tipe soal ASPD dan cara penyelesaiannya. Untuk itu simak videonya sampai selesai. Nah, sekarang langsung saja untuk soal yang pertama ini ya. Dalam lomba matematika diberikan 40 soal. Setiap soal dijawab benar diberi skor 4, jika dijawab salah diberi skor minus 2, dan jika tidak dijawab diberi skor minus 1. Seorang anak berhasil menjawab 36 soal dan mendapat skor 104. Banyak soal yang dijawab dengan benar adalah, ini pilihannya ada 24, 27, 28, dan 30 soal. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas dulu. Nah, dari misalkan gini, tadi kan ada 40 soal ya, ada 40 soal yang dijawab 36, berarti ada 4 soal yang tidak dijawab. Paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian dari 36 soal tadi yang dijawab, ternyata yang benar sebanyak B. Kita misalkan dulu, sebanyak B soal yang benar, maka yang terjawab salah itu sebanyak 36 dikurangi B. Paham ya? Karena menjawab 36 soal, dan kita belum tahu soal yang benar berapa. Oke, sekarang yang kita misalkan, banyak yang dijawab benar itu kita misalkan B. Nah, sekarang diketahui skornya itu 104 ya. Nah, dengan aturan ini tadi, aturan penilaian atau penskoran, maka kita perlu ini. B dikurangi 4 ya, itu artinya benar dikali nilai 4, gitu kan? Kemudian 36 dikurangi B dikali minus 2, ini artinya 36 dikurangi B itu yang salah kan? Oke. Kemudian yang tidak dijawab dikali min 1 ya. Nanti hasilnya sama dengan 104. Paham ya sampai sini ya? Berarti ada 3 tipe, dijawab benar, jawab salah, tidak dijawab. Nah, sekarang kita rinci atau kita sederhanakan. B kali 4, saya tulis 4B ya. Kemudian ini 36 dikali minus 2, berarti minus 72. Minus B dikali minus 2 itu plus 2B ya. 4 dikali minus 1 menjadi minus 4. Itu sama dengan 104. Sekarang kita sederhanakan, 4B ditambah 2B itu kan 6B ya. Kemudian minus 72 minus 4 di sini menjadi minus 76 sama dengan 104. Nah, sekarang kita pindah ruas atau minus 76 kita pindah ruas ke kanan sehingga menjadi 6B sama dengan 104 ditambah 76. Oke, kita sederhanakan lagi menjadi 6B sama dengan 180 ya. Berarti B sama dengan berapa? 180 kita bagi 6. Jadi B sama dengan 30. Artinya banyak soal yang dijawab benar itu ada 30. Ya, paham ya? Nah, jadi jawaban yang benar itu pilihan B. Ini ya. Itu ya, mudah sekali ya. Oke, sekarang lanjut soal yang nomor 2. Oke, ini tentang apa ya? Tentang operasi hitung pecahan dan kesetaraan satuan panjang ya. Oke, di sini Zahra mempunyai 3 utas tali dengan panjang 425 cm, 52,8 desimeter, dan 4,5 meter. Panjang tali Zahra seluruhnya adalah, ini satuannya desimal ya, 13,58 meter, 13,68 meter, 14,03 meter, dan 14,13 meter. Oke, sekarang kita bahas ya. Panjang tali Zahra itu kan pertama ini ya, 25 cm, 52,8 dm, dan 4,5 meter. Kita ubah ke satuan meter, ingat, senti ke meter itu kan dibagi berapa? 100 atau naik 2 tangga ya. Maka di sini 425 kita bagi 100, satuannya meter ya. Kemudian desimeter ke meter itu kan naik 1 ya, berarti kita bagi 10, jadi 52,8 dibagi 10 ya. Nah, 4,5 itu kalau dibuat desimal itu 4,5 ya. Paham ya? Lanjut, di sini kita sederhanakan menjadi bentuk desimal ya. Berarti 425 dibagi 100 itu kan 4,25 ya. 52,8 dibagi 10 itu 5,28. Kemudian ditambah 4,5. Nah, sebetulnya yang kita cari ini ya, penjumlahan dari desimal-desimal ini. Oke. Sekarang kita buat cara susun ya. 4,25, 5,25, 28, 4,5. Kita tambah ya dengan cara susun. 5 tambah 8, ini berarti kan 13 ya. 3, nyimpen 1 di sini ya. Oke, kemudian 1 tambah 2 tambah 2 tambah 5, itu kan 10 ya. 10 berarti kita tulis 0 ya. Satunya nyimpen di sini ya.
Oke, sehingga ini 1454. Kalau ini kita jumlahkan hasilnya berapa? 14. Oke, jadi 14,03 ya. Oke, jadi hasil akhir dari sini 14,03 meter. Ya. Oke, jadi panjang tali Zahra semuanya itu adalah 14,03 meter, yaitu pada pilihan C. Itu ya. Oke, mudah ya untuk ini ya. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 3 ya. Oke, ini tentang perbandingan ya. Saya baca dulu, 5 orang dalam waktu 12 hari. 5 orang dalam waktu 12 hari dapat menyelesaikan 120 baju. Banyak baju yang dapat diselesaikan oleh 3 orang dalam waktu 8 hari adalah. Oke. Sekarang kita cari apa? Mencari banyak baju yang diselesaikan oleh 1 orang ya. Misalnya gini, 5 orang 12 hari menyelesaikan 120 baju. Jadi kalau banyak baju yang diselesaikan dalam sehari oleh 1 orang itu adalah 120 ini ya. Kita bagi dengan ini 5 kali 12 ya. Kalau kita hitung itu 120 dibagi 60 ya, hasilnya adalah 2 baju. Artinya apa? Artinya 1 orang dalam 1 hari itu menyelesaikan 2 baju. Nah, sekarang kalau 3 orang, pertanyaannya 3 orang dalam waktu 8 hari gitu ya. Maka banyak bajunya itu tinggal ngalikan aja 3 dikali 8 dikali 2 ini ya. Jadi 3 dikali 8 dikali 2. Nah, jadi hasilnya adalah 48 baju. Oke. Nah, jadi jawaban yang benar itu adalah pilihan A. Oke ya, mudah ya untuk ini ya. Oke, sekarang lanjut soal nomor 4. Ini soal yang terakhir ya, 4. Ini tentang apa ya? Persamaan pangkat ya. Oke, persamaan pangkat. Nilainya eksponensial ya. Oke, di sini ada soal ini. Diketahui 2 pangkat X plus 4 sama dengan 4 pangkat 3. Nilai dari 2X plus 4 adalah ini, pilihannya ada 6, 8, 10, 12. Oke, sekarang kita selesaikan ya. 2 pangkat X plus 4 sama dengan 4 pangkat 3. Nah, karena ini 2 ya, ini bilangan pokoknya 2, di sini 4, harus kita samakan dulu. Berarti 4 ini harus kita samakan menjadi 2 pangkat berapa gitu ya. Oke, sekarang kita tahu bahwa 4 itu kan 2 kuadrat. Nah, maka 4 di sini saya ganti dengan 2 kuadrat. Sehingga 2 pangkat X plus 4 sama dengan 2 kuadrat dipangkatkan 3. Sekarang ini kita sederhanakan ya. Ini kita sederhanakan sehingga menjadi 2 pangkat X plus 4 sama dengan ini 2 dikali 3 ya. Ingat sifat perpangkatan. Ini 2 dikali 3. Sehingga diperoleh 2 pangkat X plus 4 sama dengan 2 pangkat 6. Nah, setelah ini sama ya. Kalau ini setelah sama berarti kita tinggal menyamakan pangkatnya saja. Sehingga X plus 4 sama dengan 6. Oke ya. Berarti X sama dengan berapa? 2. Oke, kita sudah menemukan X sama dengan 2. Nah, soal yang terdapat pada soal ini pertanyaannya 2X plus 4 ya. Berarti X-nya kita ganti dengan 2 sehingga 2 kali 2 plus 4. 2 kali 2 itu kan 4 ya. Berarti 4 tambah 4 sama dengan 8. Oke, jadi nilai dari 2X plus 4 itu sama dengan 8. 8 yang benar itu adalah pilihan apa? B. Itu ya. Oke, begitu sudah paham ya dari 4 soal ini ya tentang soal ASPD matematika tingkat SMP. Oke, begitu. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.